menganggap rasa kesemutan, kebas, atau baal pada ujung jari tangan dan kaki sebagai gejala penuaan normal yang boleh diabaikan adalah kekeliruan medis besar yang bisa berakhir pada kelumpuhan jaringan saraf secara permanen. Banyak sekali orang tua salah kaprah, lalu buru-buru mengoleskan balsem panas atau memijatnya dengan sangat kasar. Padahal sensasi kesemutan itu adalah jeritan minta tolong dari urat saraf yang sedang kelaparan akibat kekurangan pasokan oksigen. Berhentilah mengabaikan tanda bahaya ini sebelum jaringan saraf tepi Anda mengalami mati rasa total yang membuat kaki tidak bisa lagi menapak bumi dengan stabil. Kebanyakan lansia mengira bahwa mati rasa hanyalah akibat aliran darah yang tersumbat sebentar karena posisi tidur atau duduk yang salah. Padahal, logika kedokteran menjelaskan adanya penyusutan selubung pelindung saraf, membiarkan tangan dan kaki terus-menerus baal tanpa penanganan yang tepat. Sama saja dengan membiarkan kabel listrik di rumah terkelupas, hingga memicu padamnya seluruh aliran energi raga kita. Mari kita bongkar kebenaran medis ini secara mendalam, agar Bapak, Ibu bisa mengembalikan sensitivitas gerak tubuh secara alami, tanpa harus ketergantungan obat kimia. Sebelum kita melihat lebih jauh, bagaimana racikan tradisional ini bekerja di dalam sistem saraf tubuh kita, mari kita ambil jeda sejenak untuk menenangkan jiwa dan raga kita bersama di rumah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu yang sedang menonton saat ini untuk membangun sebuah komitmen harapan nyata demi menjaga kesehatan sistem saraf masa tua kita. Komitmen ini sangat penting sebagai langkah awal psikologis yang akan membantu merangsang otak untuk melepaskan hormon kesembuhan ke seluruh jaringan tubuh. Silakan, Bapak, Ibu meluangkan waktu sejenak untuk menuliskan kalimat "saya mau tangan kaki bebas, kesemutan, dan saraf sehat" di kolom komentar di bawah video ini sebagai wujud komitmen kita. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng pemberitahuannya sekarang juga, agar kita bisa terus berkumpul menjaga kesehatan di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini. Mari kita jalin silaturahmi yang hangat dan penuh manfaat ini setiap waktu, agar masa tua kita selalu mandiri, penuh energi, dan terbebas dari ancaman penyakit. Selamat datang untuk semua Bapak Ibu, sesepuh yang saya hormati dan saya sayangi. Kembali lagi bersama saya, Dr. Irfan Ali, di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Mengapa ujung-ujung jari tangan dan telapak kaki kita, terutama setelah memasuki usia 60 tahun ke atas, seringkali terasa seperti ditusuk-tusuk jarum atau mati rasa? Coba Bapak Ibu bayangkan, sebuah kabel jaringan listrik tua di rumah yang lapisan karet pembungkus luarnya sudah mulai rapuh dan mengelupas karena dimakan waktu. Ketika pembungkus kabel tersebut rusak, hantaran arus listrik di dalamnya akan menjadi tersendat-sendat, korsleting, atau bahkan gagal mengalirkan daya menuju lampu ruangan, sehingga cahaya menjadi redup. Begitu pula dengan kondisi sistem saraf tepi atau perifer pada tubuh Bapak Ibu sekalian, di mana selubung mielin yang bertugas melindungi urat saraf mulai mengalami kerusakan. Akar masalah dari timbulnya kesemutan kronis sebenarnya terletak pada gangguan sirkulasi darah mikro yang menyuplai nutrisi bagi saraf tersebut. Kondisi kerusakan saraf ini dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah neuropati perifer, sebuah gangguan yang sering membuat para lansia kehilangan kepekaan refleks motorik kaki mereka. Berdasarkan sebuah publikasi ilmiah yang tercatat dalam Journal of Ethnopharmacology, gangguan penurunan fungsi saraf ini dapat dihambat perkembangannya melalui asupan antioksidan spesifik dari alam. Akar masalah dari kesemutan menahun ini dapat dibantu penanganannya secara bertahap menggunakan bahan dapur merakyat, yaitu biji ketumbar murni. Biji ketumbar yang memiliki nama latin Coriandrum sativum mengandung senyawa aktif esensial yang sangat kuat. Salah satunya adalah linalool yang memiliki sifat sebagai anti radang saraf. Zat aktif alami ini bekerja dengan cara membantu memperbaiki kerusakan mikro pada dinding pembuluh darah halus yang menyuplai oksigen ke ujung-ujung saraf tepi raga kita. Ketika pasokan darah kembali mengalir lancar, maka sel-sel saraf yang semula kelaparan akan mendapatkan asupan energi
untuk memperbaiki struktur selubungnya. Banyak orang tua tergiur membeli obat gosok mahal atau suplemen saraf buatan pabrik dengan harapan instan, tanpa menyadari bahwa kunci kesembuhan sejati harus dimulai dari perbaikan sirkulasi internal tubuh. Nutrisi alami dari seduhan ketumbar murni memiliki ukuran molekul organik yang sangat ramah, sehingga lebih mudah dipecah dan diserap oleh dinding usus halus lansia. Penyerapan yang berjalan damai ini sangat menguntungkan bagi metabolisme tubuh orang tua, tanpa menimbulkan beban kerja organ ginjal. Nah, sekarang sebelum kita ke dapur untuk meraciknya, mari kita pelajari bagaimana cara pemilihan biji ketumbar yang aman dan bebas dari campuran bahan kimia pemutih. Pilihlah biji ketumbar lokal yang warnanya cenderung coklat muda, agak kusam, berbentuk bulat utuh, dan mengeluarkan aroma wangi rempah yang khas saat kita remas. Hindarilah membeli ketumbar yang warnanya putih bersih mengkilap, karena warna putih instan tersebut biasanya merupakan hasil dari proses perendaman zat kimia pemutih baju yang beracun. Zat kimia pemutih yang menempel pada biji ketumbar, jika sampai merebusnya dan terminum oleh lansia, dapat memicu luka, meradang pada dinding, lambung, serta memperberat fungsi penyaringan ginjal. Bersihkan 2 sendok makan biji ketumbar coklat murni tersebut di atas saringan dengan air mengalir untuk membuang seluruh sisa debu atau kotoran tanah. Pastikan proses pencucian dilakukan secara cepat agar kandungan minyak asiri yang tersimpan di dalam kulit biji ketumbar tidak larut hilang. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan 1 gelas air bersih sebanyak 250 ml di dalam panci berbahan stainless steel murni atau kuali tanah liat tradisional. Panaskan air tersebut di atas api kompor yang kecil sampai mulai mengeluarkan gelembung-gelembung. Uap hangat di permukaannya secara merata. Masukkan 2 sendok makan biji ketumbar yang telah bersih tadi ke dalam air hangat tersebut secara perlahan agar saripati rempahnya menyatu sempurna dengan air rebusan. Biarkan proses perebusan atau penyeduhan ini berjalan selama kurang lebih 5 menit saja. Jangan terlalu lama agar senyawa linalule yang sensitif terhadap suhu panas tinggi tidak menguap rusak. Saat proses pemanasan berlangsung, Bapak Ibu akan melihat permukaan air di dalam panci perlahan berubah warna menjadi kuning kecoklatan jernih yang tampak sangat bersih. Menguap lembut memenuhi seluruh ruangan dapur rumah Bapak Ibu. Matikan api kompor, lalu saring cairan jernih tersebut ke dalam gelas kaca kesayangan Anda. Kemudian biarkan suhunya menurun sampai mencapai tingkat hangat kuku yang nyaman. Ketika gelas kaca hangat tersebut, Bapak Ibu pegang menggunakan telapak tangan. Kehangatan murninya akan menjalar lembut, memberikan rasa nyaman pada jemari kita yang kaku. Seduhan ketumbar murni yang kaya akan senyawa fitokimia pelindung saraf ini sekarang sudah siap untuk kita konsumsi dengan penuh rasa syukur. Ketika cairan seduhan ketumbar hangat itu menyentuh lidah Bapak Ibu, rasa sedikit getir yang berpadu dengan kehangatan rempah alami akan langsung terasa menyegarkan rongga mulut. Tekstur cairannya yang sangat ringan akan mengalir lembut menyusuri tenggorokan tanpa meninggalkan rasa seret atau memicu reaksi batuk pada lansia. Begitu ramuan hangat ini masuk ke dalam perut, sensasi hangat yang luar biasa nyaman akan segera menjalar menenangkan dinding lambung para sesepuh sekalian. Sensasi hangat dari dalam lambung tersebut secara perlahan akan diserap oleh pembuluh darah dan dialirkan menuju ke ujung-ujung jari tangan serta telapak kaki Bapak Ibu sekalian. Senyawa aktif ketumbar akan mulai bekerja membantu membersihkan tumpukan plak lemak mikro yang menyumbat jalannya aliran darah kapiler di sekitar jaringan saraf kita. Konsumsilah ramuan murni ini secara konsisten sebanyak 1 kali sehari. Setelah Bapak Ibu selesai menyantap hidangan makan secara teratur, sembari Bapak Ibu merasakan kenyamanan dan kehangatan dari dalam raga setelah memahami terapi herbal ini, mari kita masuk ke sesi interaktif untuk menjawab beberapa pertanyaan klinik. Pertanyaan pertama adalah, apakah seduhan biji ketumbar hangat ini aman dikonsumsi oleh lansia yang memiliki riwayat penyakit asam urat tinggi atau linu sendi? Jawabannya adalah sangat aman, karena ketumbar justru memiliki sifat diuretik alami yang membantu organ ginjal membuang sisa asam urat melalui urin. Pertanyaan kedua yang seringkali memicu keraguan di ruang tunggu pemeriksaan adalah,
Apakah ramuan ketumbar ini boleh diminum bersamaan dengan obat pengencer darah dari dokter? Jawabannya adalah, sebaiknya diberikan jeda waktu minimal 3 jam penuh. Karena ketumbar memiliki efek alami dalam melancarkan aliran sirkulasi darah kita. Pengaturan jeda waktu yang bijaksana ini bertujuan untuk mencegah terjadinya interaksi obat yang bisa mengganggu keseimbangan sistem pembekuan darah tubuh lansia. Pertanyaan ketiga adalah, berapa minggu kita harus rutin meminum air seduhan ketumbar ini sampai rasa baal dan kesemutan di kaki benar-benar berkurang? Proses regenerasi dan perbaikan selubung saraf mialin yang rusak membutuhkan waktu yang berjalan secara bertahap dan tidak bisa terjadi dalam semalam. Jika Bapak Ibu disiplin mengkonsumsinya setiap hari, disertai perbaikan pola makan, umumnya perubahan positif berupa kembalinya sensitivitas rasa pada kulit akan mulai terasa dalam hitungan minggu. Pertanyaan keempat adalah, apakah kita boleh menambahkan gula pasir putih ke dalam segelas seduhan ketumbar agar rasanya menjadi lebih manis dan nikmat? Jawabannya adalah sangat dilarang keras. Karena konsumsi gula pasir yang berlebihan justru menjadi pemicu utama rusaknya pembuluh darah mikrosaraf melalui proses glikasi. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan rasa manis, cukup gunakan setengah sendok teh madu murni saat air seduhan sudah berada dalam kondisi hangat kuku, agar tidak merusak enzim madu. Sekarang mumpung kita sedang bersama-sama menyimak edukasi kesehatan saraf ini, mari kita lakukan sebuah cek fisik mandiri yang sangat mudah untuk menguji kepekaan saraf telapak kaki. Silakan Bapak Ibu duduk dengan posisi punggung yang tegak di atas kursi. Lalu angkat kaki kanan Anda lurus ke depan dengan santai, tanpa ketegangan otot. Mintalah bantuan anak atau cucu di rumah untuk menyentuh permukaan kulit telapak kaki Bapak Ibu secara lembut menggunakan selembar tisu bersih. Pejamkan kedua mata Bapak Ibu dengan penuh ketenangan, lalu rasakan dengan saksama apakah Anda bisa merasakan sentuhan lembut helai tisu tersebut pada kulit telapak kaki. Jika Bapak Ibu masih bisa merasakan geseran tisu dengan jelas meskipun mata terpejam, artinya fungsi saraf sensorik Anda masih berada dalam kondisi yang lumayan baik. Namun jika kulit terasa tebal bagai mati rasa, mari kita rutin melatihnya bersama konsumsi seduhan ketumbar hangat ini secara telaten. Kesehatan sistem saraf tepi para sesepuh juga sangat bergantung pada pemenuhan kebutuhan asupan vitamin B kompleks, terutama vitamin B1, B6, dan B12. Vitamin saraf ini bertugas sebagai bahan baku pelapis untuk merajut kembali selubung mielin yang mengalami kerusakan akibat radikal bebas atau penuaan alami. Bapak Ibu bisa mendapatkan asupan vitamin saraf alami ini dengan mengonsumsi hidangan makanan seperti telur rebus, ikan laut lokal, atau beras merah harian. Kecukupan hidrasi tubuh melalui konsumsi air putih hangat yang konsisten sepanjang siang hari juga memegang peranan yang sangat vital dalam menjaga keenceran darah kita. Air hangat berfungsi membantu sirkulasi darah tetap mengalir encer dan lancar, sehingga mampu menjangkau pembuluh darah terkecil yang terletak di ujung-ujung jari tangan Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu selalu minum air putih cukup agar tubuh terhindar dari kondisi kekeringan cairan yang bisa memperparah kaku otot. Bapak Ibu juga perlu menghindari kebiasaan duduk dengan posisi kaki bersilang atau bersila dalam jangka waktu yang terlalu lama tanpa mengubah posisi tubuh harian. Posisi duduk yang menjepit atau melipat kaki terlalu dalam akan memberikan tekanan mekanis yang keras pada urat saraf poplitea yang berada di belakang lutut. Jepitan mekanis yang berlangsung lama inilah yang seringkali menjadi pemicu utama mengapa kaki mendadak terasa lumpuh, kesemutan hebat, dan sulit digerakkan. Pilihlah jenis alas kaki yang memiliki ukuran sedikit longgar dan memiliki bantalan dalam yang empuk agar telapak kaki Bapak Ibu tidak menerima tekanan kejut lantai rumah yang keras. Penggunaan sepatu atau sandal yang terlalu sempit akan menjepit pembuluh darah arteri perifer dan mempercepat timbulnya mati rasa pada ibu jari kaki lansia. Lindungilah kaki indah Bapak Ibu menggunakan alas kaki yang aman demi menjaga kelancaran sirkulasi darah menuju ke ujung jari kaki kita. Kualitas istirahat tidur malam yang nyenyak selama 7 jam tanpa gangguan
juga menjadi waktu keemasan bagi sistem saraf pusat untuk melakukan restorasi seluler secara mandiri. Saat Bapak Ibu tertidur lelap, dalam kondisi tenang, aliran darah pembawa saripati ketumbar dan vitamin saraf akan mengalir deras, memperbaiki sel-sel yang rusak. Hindarilah kebiasaan tidur dengan posisi tangan tertekuk di bawah kepala atau tertindih badan, agar terhindar dari kesemutan saat bangun tidur. Membangun suasana hati yang selalu damai, ikhlas, dan penuh dengan rasa syukur yang mendalam, juga memiliki efek penyembuhan fisik yang sangat nyata bagi kesehatan saraf kita. Ketegangan pikiran atau rasa cemas yang berlebihan justru dapat memicu pelepasan hormon kortisol yang bersifat merusak kelenturan serat saraf dan memperparah rasa baal. Mari kita jalani masa tua yang indah ini dengan memperbanyak kegiatan ibadah yang khusyuk, tersenyum ramah, dan selalu berpikir positif. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki santai di halaman rumah pada waktu fajar selama 15 menit sangat efektif untuk melatih kepekaan motorik kaki para lansia. Gerakan merangkah di atas permukaan tanah atau rumput yang bersih akan merangsang reseptor saraf telapak kaki agar kembali aktif mengirimkan sinyal keseimbangan menuju otak. Kombinasi olahraga ringan dan asupan nutrisi yang terukur akan mewujudkan masa tua yang bugar, mandiri, dan bebas kaku. Jangan biarkan ilmu medis kedokteran yang sangat penting, murah, dan berasal dari kearifan bahan dapur tradisional ini berhenti di tangan Bapak Ibu saja pada kesempatan yang penuh berkah ini. Di luar sana pasti masih banyak rekan sesama pensiunan, sahabat lansia, atau tetangga kita yang sedang berjuang menahan rasa kebas dan kesemutan hingga takut untuk berjalan keluar rumah. Membagikan informasi bermanfaat dari naskah video ini ke grup WhatsApp keluarga atau komunitas sesepuh adalah bentuk nyata dari sedekah ilmu kita. Ketika Bapak Ibu meluangkan waktu sejenak untuk membagikan informasi berharga ini melalui telepon genggam Anda, maka Bapak Ibu sedang membuka pintu harapan baru bagi orang lain untuk sehat. Pahala kebaikan dari ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir kepada Bapak Ibu setiap kali ada kaki sesepuh yang kembali jernih melangkah tanpa rasa baal lagi di hari tua. Mari kita saling mendukung dalam menyebarkan kebaikan demi terwujudnya generasi lansia yang bugar, sehat, dan mandiri selalu. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh rasa kekeluargaan erat ini, mari kita satukan hati, menundukkan kepala sejenak, memohon doa kesembuhan fisik kepada Sang Maha Pencipta. Ya Tuhan, angkatlah segala rasa kesemutan, kebas, baal, kelemahan otot, dan kerapuhan jaringan saraf yang saat ini bersarang di tubuh. Bapak Ibu Sobat Sehat semua, berikan kekuatan pada tangan dan kaki mereka, teguhkan langkah ibadah mereka, dan limpahkan kedamaian batin yang mendalam sepanjang sisa usia indah ini. Limpahkanlah selalu kebahagiaan yang sejati di dalam dada mereka, ketenangan pikiran yang mendalam, serta umur yang panjang penuh berkah untuk terus melihat keindahan dunia ini bersama seluruh keluarga. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian, ketulusan, dan kesabaran Bapak Ibu sekalian yang sudah menyimak penjelasan dokter dari awal hingga akhir dengan sangat saksama. Salam hangat penuh kasih sayang dari saya, Dr. Irfan Ali. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.